Jadi teman-teman semua, ini sebenarnya satu misi saya. Kenapa sih Anda mesti mengerjakan buku kerja satu? Mungkin di antara teman-teman ada yang tahu Mardigu Wowik ya. Namanya itu Mardigu Wowik. Jadi dia tuh bercerita bahwa ada yang disebut servo kemakmuran. Nah, ini menarik nih. Ada yang disebut servo kemakmuran. Kata dia tuh ya. Apa itu servo kemakmuran? Jadi seseorang akan mendapatkan kemakmuran sesuai dengan setelan yang sudah disetel. Kalau seandainya dia disetelnya di angka jutaan rupiah, maka dia akan dapatin kemakmuran selevel jutaan rupiah. Tapi kalau dia menyetel dirinya dengan kemakmuran di level 10 juta rupiah, dia akan dapat 10 juta rupiah. Jadi ketika dapat 10 juta rupiah, itu akan berkurang habis lagi. Nanti dapat lagi 10 juta rupiah, berkurang habis, dapat lagi 10 juta rupiah, berkurang habis. Paling nggak jauh-jauh di angka 10 juta. Tapi kalau seandainya dia menyetel servo kemakmurannya di angka 100 juta rupiah, 100 juta rupiah, maka 100 juta rupiah itulah adalah angka tertinggi yang bisa dia dapat. Paling tinggi itu 100 juta. Nanti turun lagi gitu. Itu polanya. Nah, yang menarik adalah servo kemakmuran ini disetel sejak 7 tahun pertama kehidupan. Dan ternyata ini sejalan sama bukunya Biology of Belief. Dari pengarangnya itu, siapa ya Biology of Belief ya? Jadi ada buku ya, buku Anda bisa. Nah, Biology of Belief. Jadi dia mengatakan di buku itu dikatakan bahwa sama 7 tahun pertama kehidupan itu cetakan kita. Jadi kalau seandainya kita cetakannya di 7 tahun pertama itu seperti itu, kita nggak akan pernah bisa lewat dari cetakan kita sendiri. Anda dapat penghasilan sebesar apa, itu cetakannya itu di 7 tahun pertama kehidupan. Jadi saya dapat 2 sumber. Pertama dari Mardigu Wowik, yang kedua dari buku Biology of Belief itu. Itu sumber saya 2. Dan ternyata dari sepanjang saya menganalisa tanda tangan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, saya menemukan trauma-trauma itu kalau saya tanya ke mereka di usia berapa, di usia berapa, di usia berapa, rata-rata itu usia SD atau sebelumnya. Rata-rata trauma itu kebentuk di usia SD atau sebelumnya. Sampai kemudian saya mengatakan, ini paling tinggi juga 7 tahun. Sebelum 7 tahun itu benar-benar dia nggak di bawah sadar gitu loh. Dia kayak di bawah pengaruh orang lain, tapi kemudian persepsi dia tentang orang lain, tentang dirinya sendiri, tentang kehidupan itu kebentuk sampai kemudian usia dia sampai dewasa. Yang paling sering saya temukan adalah seorang wanita benci sama ibunya, dia mendapati perilaku yang dia benci itu ada di pasangannya. Jadi polanya kayak gitu. Atau laki-laki yang benci dengan ayahnya, dia menemukan bahwa perilaku yang dia benci itu ada di pasangannya. Jadi kita akan mendapatkan orang-orang yang sesuai dengan cetakan kita dulu. Anda sering berinteraksi dengan orang yang baik hati waktu kecilnya, maka saat Anda dewasa itu, Anda juga akan ketemu dengan orang yang baik hati lagi. Tapi ketika Anda sering bergaul dengan orang-orang yang Anda anggap menyakiti Anda waktu kecilnya, Anda juga akan ketemu dengan orang-orang yang menyakiti Anda lagi. Itu begitu polanya. Nah, yang menarik adalah bagaimana kita kemudian merilis, katakanlah meningkatkan servo kemakmuran kalau bahasa Mardigu Wowik ya. Bagaimana kita meningkatkan servo kemakmuran? Atau kalau bahasa saya, bagaimana kita merilis program-program negatif kita, lalu menginstal dengan program-program baru. Nah, ternyata satu-satunya cara adalah lakukan terapi. Di pelatihannya Mardigu Wowik itu dipelajari terapi juga, Ho'oponopono juga. Atau kalau Anda pernah ikut hipnoterapi, itu juga ada, ya hipnoterapi hakikatnya itu terapi ya. Hanya saja teman-teman semua, kalau Anda perhatikan, contoh hipnoterapi deh. Mungkin Anda yang pernah ikut hipnoterapi ya. Anda yang pernah ikut hipnoterapi, Anda boleh cek berapa lama emosi negatif Anda bisa ketahuan lewat hipnoterapi. Berapa lama penyebab Anda
mengalami mental block itu ketahuan melalui terapi. Biasanya itu cukup lama, nggak bisa 1 sesi, bisa 2, bisa 3. Hanya untuk mengetahui sumber masalahnya apa gitu loh. Mental block-nya di mana. Kayak gitu. Itu untuk tahu mental block. Hipnoterapi itu cukup lama. Sama ketika Anda mempraktekkan Ho'oponopono. Ho'oponopono itu bukan saya doang loh, bukan. Ada banyak orang yang praktek Ho'oponopono. Apalagi bukunya siapa Joe Vitale itu dikenal cukup luas gitu loh. Jadi yang mempraktikkan Ho'oponopono itu banyak. Tapi kenapa kok kemudian yang paling efektif tuh katakanlah metode saya? Karena saya tahu bagian mana yang harus di Ho'oponopono, bagian mana yang harus dirilis. Jadi teman-teman semua, kalau metode hipnoterapi itu butuh waktu katakanlah 1 sampai 3 sesi, di mana satu sesinya bisa 2 jam sampai 3 jam. Artinya kalau misalkan ambil 3 jam aja, berarti 3 sesi sama dengan 9 jam. Itu hanya untuk mengetahui sumber mental block. Sementara lewat analisa tanda tangan, kita cukup tahu 3 detik pertama saja. 3 detik pertama kita udah tahu di mana ini. Oke? Sampai di sini dipahami ya. Kalau paham boleh Anda ketik di ininya apa di mana? Di komen paham gitu ya. Maksud saya itu biar saya tahu bahwa Anda ngikutin materinya gitu loh. Nah, lanjut. Setelah kita menolong diri sendiri, setelah kita membereskan emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita, setelah kita memprogram ulang diri kita sendiri, saatnya adalah kita menolong pasangan kita menolong anak-anak kita. Anda akan ke sana. Jadi nggak bisa tuh kita nolong diri sendiri. Kenapa? Anak kita juga korban kita juga kan sebenarnya kan. Mohon maaf ya. Anak kita korban kita. Kita harus menolong mereka gitu loh. Kita harus menolong anak kita dan menolong pasangan kita. Tetapi saya tahu, ketika Anda tahu analisa tanda tangan teman-teman semua, Anda tuh nggak akan tahan untuk nggak cerita ke orang. Pasti cerita. Pengalaman saya dulu. Anda nggak akan tahan untuk unjuk gigi ke orang. Weh, gue bisa loh. Gitu loh. Anda pasti nggak tahan. Pasti Anda kepancing gitu loh. Nah, saya ngerti di sini. Ini adalah jebakan. Ini adalah kelemahan. Ketika Anda tahu masalah orang, atau katakanlah, orang bercerita masalah mereka ke Anda, di sini ada, saya menyebutnya, serapan energi. Jadi, kalau Anda sering mendengar curhatan orang lain, lama-lama pikiran Anda tersugesti dengan curhatan itu. Anda dicurhati sama orang tentang, mohon maaf, perceraian, perselingkuhan, anaknya nggak baik, nggak bisa diatur. Anda tersugesti itu. Kadang-kadang kita ngomong gini, coba ya kalau aku. Nah, itu udah masuk sugesti lagi tuh. Ini contoh sederhana ya, bukti konkret nih. Jadi ada orang ngirim WhatsApp ke saya, WhatsApp-nya adalah pertengkaran suami istri. Sebenarnya bukan pertengkaran, karena si istrinya tidak melawan gitu ya. Si suaminya ini yang kemudian menyerang istrinya. Dia ngirim, si istrinya itu ngirim ke saya. Oke? Kalau saya terpancing secara emosi, saya akan mengatakan gini, tanda kutip, saya ikut merasakan penderitaan si istri, lalu memposisikan diri sebagai si istri itu. Tanpa disadari, itu artinya saya mengafirmasikan menjadi si istri itu, atau saya mengalami kejadian yang dialami si istri itu. Nggak sadar. Nah, ketika Anda tahu analisa tanda tangan, Anda akan kedatangan banyak orang yang minta dianalisa, dan Anda akan kedatangan banyak orang yang minta diselesaikan masalahnya. Repotnya, kalau Anda tidak tahu cara melindungi diri Anda dari energi negatif mereka. Itu sebabnya teman-teman semua, saya tidak berani mengajari analisa tanda tangan kepada Anda sebelum Anda menyelesaikan diri Anda sendiri. Kenapa? Repot kalau Anda mudah terpancing secara emosional oleh orang lain. Atau setidaknya, Anda terpancing untuk mengatakan, coba ya kalau saya. Biasanya nih, coba ya kalau saya itu kalau ada orang yang lagi nonton sinetron.
lalu tokohnya katakanlah dizolimi. Suka keluar kata-kata itu. Awas itu di situ gitu. Atau coba ya kalau gua hajar itu, kurang lebih kayak gitu ya. Itu sebenarnya nggak sadar, dia memprogram dirinya untuk jadi seperti itu. Nah, saya melindungi Anda. Saya melindungi Anda untuk tidak mengalami itu dengan cara apa? Anda bereskan diri sendiri. Kenapa? Ketika Anda bertemu dengan klien, sebut aja klien ya, lalu Anda merasa kasihan atau merasa apa? Cara mengklirkannya adalah supaya energi dia nggak ke Anda adalah bayangkan si klien itu lalu Anda istighfar berulang kali sampai ngerasa lega. Atau Anda boleh dengan Ho'oponopono sampai merasa lega. Atau dengan istighfar sampai merasa lega, atau sholawat dengan sampai merasa lega. Bayangkan orangnya. Tapi sebelumnya, Anda harus terbiasa melakukan, kalau bagi yang Kristiani baca kitab suci 1 jam sehari, kalau Anda yang Muslim itu baca Al-Baqarah, tamatkan 3 hari. Kenapa? Ini pernah kejadian. Tim saya tuh bertanya seperti ini. Pak Sofyan, ada ibu-ibu, dia sering sekali sakit kepala. Ngadu ke saya. Karena kan saya bisa analisa tanda tangan, Pak. Jadi dia ceritanya jadinya curhatnya panjang gitu. Dia ngadu ke saya. Saya suruh aja baca Al-Baqarah tamatkan 3 hari. Dan dia praktek. Tapi kok setelah itu, saya sakit kepala ya Pak Sofyan ya, katanya. Nah, kok saya sakit kepala? Itu kenapa ya, katanya. Setelah saya mendengar si ibu tadi cerita, barulah saya sakit kepala. Sebelumnya saya tidak pernah sakit kepala seperti itu. Saya sampai mikir, apa jangan nyaranin orang baca Al-Baqarah ya? Gitu lah. Dia nggak sadar bahwa dia menyerap energi negatif dari si ibu tadi. Dalam bentuk apa? Ketika si ibu itu bilang sakit kepala, dia ngebayangin sakit kepala. Anda kan tidak bisa menghindar ketika orang ngomongin apel, Anda akan ngebayangin apel. Benar nggak? Dan ketika pikiran Anda udah tersugesti ke sakit kepala, sebenarnya jin juga pada masuk. Akhirnya saya bilang ke tim ini, baca Al-Baqarah, tamatkan 3 hari lagi. Jadi teman-teman semua, Anda mesti melindungi diri sebelum Anda punya keahlian. Kalau Anda sudah punya keahlian, tapi Anda tidak punya pelindung, itu Anda polos gitu loh. Main analisa tanda tangan aja, lama-lama Anda jadi terkenal. Lama-lama Anda jadi tokoh. Orang banyak yang curhat, Anda terima saja. Wah, hancur itu. Bisa-bisa entah kenapa anak sakit lah, gitu loh. Entah kenapa keluarga berantakan lah, emosional lah, gitu. Makanya harus diberesin diri sendiri. Bagaimana terapi yang saya lakukan? Dari pengalaman saya melakukan terapi, awalnya saya kan sekedar pakai Ho'oponopono awalnya. Tapi kemudian berlanjut, saya semakin paham dari pengaduan-pengaduan, ada orang setiap kali praktek Ho'oponopono selalu tidur. Itu aneh tuh. Jadi sebelum saya tahu bahwa baca Al-Baqarah itu ternyata sebagai ruqyah, itu saya selalu praktek Ho'oponopono. Tapi ternyata dari beberapa pengaduan orang yang saya ajari Ho'oponopono, itu mereka tertidur. Setiap kali praktek Ho'oponopono tertidur, setiap kali praktek tertidur. Aneh. Akhirnya saya suruh baca Al-Baqarah, setelah itu dia muntah, setelah itu baru bisa praktek Ho'oponopono. Jadi ternyata saya baru paham, Ho'oponopono itu adalah metode untuk mengikhlaskan. Dan kita tahu, kalau dalam riwayat umat Islam nih ya, iblis berjanji akan menggoda anak cucu Adam. Karenanya, iblis minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Allah mengizinkan. Tapi dengan kata Allah, kecuali hambaku yang ikhlas, yang tidak bisa digoda. Kecuali hambaku yang ikhlas, kata Allah. Artinya, orang yang ikhlas tidak bisa digoda. Berarti yang tidak ikhlas, digoda dong. Maka, ikhlas adalah perisai kita. Makanya seseorang yang ingin menjadi ikhlas, pasti banyak godaannya. Sekedar Ho'oponopono yang menurut saya itu bukan dari Islam gitu ya. Tapi ternyata ketika itu dijadikan sarana untuk menjadi ikhlas, ya ternyata gangguannya banyak. Nah, itu sebabnya saya sangat menyarankan untuk praktek melalui baca Al-Baqarah dulu, tamatkan 3 hari. Kalau Anda yang non-Muslim, Anda bisa baca kitab suci masing-masing. Apakah ada jaminan, Pak, kalau saya baca kitab suci saya itu akan berhasil? Sebenarnya, saya justru terinspirasi dari seorang Nasrani. Ketika dia hanyut di bawah ombak sampai kemudian 49 hari.
Dia hanyut di bawah ombak sampai 49 hari dari perairan Sulawesi, lalu ditemukan di perairan Jepang. Dan dia non-muslim. Ketika diwawancarai dalam sebuah acara hitam putih oleh Deddy Corbuzier, dia mengatakan, ketika saya sedih, ketika saya ingat ibu saya dan saya menangis, saya mengambil kitab suci dan menyanyikan lagu rohani. Dia bilang begitu. Di situ hati saya tenang, katanya. Di situ saya mikir, oh hati tenang ya karena itu gitu loh. Karena baca kitab suci. Oke? Nah, artinya ternyata kita mesti baca kitab suci. Dan teman-teman semua, saya merasa beruntung mengajari metode ini. Kenapa? Karena salah satu member behind design kita itu Ibu Asmaul Fauziah almarhumah. Sebelum beliau meninggal, ada kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan atau sebelumnya lah ya, saya itu wanti-wanti ke dia untuk baca Al-Baqarah. Tamatkan 3 hari. Kenapa? Karena saat kami ketemu di Surabaya, lalu saya bacain Al-Baqarah, dia merasa mual. Sampai kemudian ke kamar mandi. Walaupun nggak sampai muntah, tapi mual. Artinya itu indikasi gangguan jin. Maka saya suruh kemudian dia untuk baca Al-Baqarah secara rutin 3 hari tamat. Dan ternyata takdir Allah berkata lain, beliau meninggal. Cuma hal yang membanggakan adalah bacaan kita itu kan akan dibawa sampai alam kubur, setuju nggak? Di situ saya merasa bahwa oh ya ini benar ini gitu loh. Tapi kemudian teman-teman semua, sebelum saya berpikir ke sana, saya paham bahwa sebenarnya kita itu adalah makhluk spiritual yang diberi unsur fisik. Bukan makhluk fisik yang diberi unsur spiritual. Bukan, kita adalah makhluk spiritual. Oke, saya mengikuti pendapatnya Pak Ari Ginanjar di ESQ. Jadi saya pernah ikut pelatihan ESQ dan Pak Ari Ginanjar mengatakan bahwa kita adalah makhluk spiritual yang diberi unsur fisik, bukan makhluk fisik yang diberi unsur spiritual. Oke, saya setuju. Dan saya jadikan sebagai landasan materi behind design ini. Nah, setelah spiritual, kalau spiritualnya mayoritas penyusun tubuh kita berupa spiritual itu nggak beres, kita nggak akan pernah beres. Tapi kalau spiritual kita beres, maka kita yang lainnya bisa beres. Pertanyaannya, apa standar spiritual? Di sini saya mengambil ke agama masing-masing. Kenapa? Pemahaman spiritual kita butuh dituntun. Kita nggak bisa liar menerjemahkan spiritual sendiri, nggak bisa. Apalagi kalau misalkan spiritual tanpa agama, oh itu gimana itu gitu loh. Bagaimana kita bisa tahu bahwa bahwa terhubung dengan spiritual itu caranya seperti ini gitu. Kita kan nggak tahu kalau nggak pakai agama gitu kan. Jadi kita butuh panduan agama. Oke, sekali lagi kita butuh panduan agama. Nah, selanjutnya setelah spiritualnya kita bereskan, barulah kita membereskan emosi. Anda perhatikan, kalau seseorang merasa bersalah, pasti emosinya juga kacau. Contoh, 7 kali 7 sama dengan 50. Hati Anda nggak tenang, hati Anda gelisah. Artinya, kalau kita tidak jujur dengan hati sendiri, emosi kita akan keliru gitu, akan nggak nyaman. Dengan kata lain, kita sudah sering disugesti lewat waktu kita kecil ya, dikasih pelajaran-pelajaran tentang agama. Bagi Muslim, sholat. Bagi Nasrani, mungkin ke gereja. Bagi agama lain, ke tempat ibadah masing-masing. Itu sebagai sesuatu yang sangat sakral gitu, yang sangat penting, yang sangat urgen. Lalu kita menolak atau melangkahi atau katakanlah mengabaikan sugesti-sugesti itu ada pemberontakan dalam diri kita. Itu udah pasti ada pemberontakan dalam diri kita, nggak sadar. Makanya emosinya kacau. Nah, dari tanda tangan itu kelihatan teman-teman semua. Orang-orang yang secara emosi merasa bersalah tapi ditutupi itu kelihatan. Tinggal dicek pelariannya kemana. Kalau agamanya nggak bagus, pelariannya liar banget benar. Ada member behind the scene, bukan member behind the scene sebenarnya, member MUPS, dia bilang, Pak, saya jatuh lagi, saya paham jatuhnya apa. Itu berdampak ke bisnis, macam-macam gitu. Jadi, sebelum Anda membereskan emosi, ini tuh cangkang, emosi itu cangkang. Isinya itu spiritual, makanya spiritualnya beresin. Baca Al-Baqarah, tamatkan 3 hari. Pak, saya kan sibuk, nggak bisa baca Al-Baqarah 3 hari, misalkan ya. Pertanyaannya, Anda mau standar hidup Anda hanya segitu-gitu doang gitu loh. Kan Anda ingin meningkatkan standar hidup Anda, setuju nggak? Anda sibuk, saya yakin, itu untuk meningkatkan standar hidup Anda sendiri. Mungkin dengan penghasilan yang bagus. Oke?
Sepanjang Anda tidak meningkatkan spiritual Anda tidak bisa meningkatkan standar hidup Anda sendiri. Penghasilannya segitu-gitu doang. Jadi sekali lagi paksakan untuk, bukan paksakan ya, pilihlah untuk membereskan spiritual Anda. Setelah itu barulah emosi. Emosi dengan cara apa? Awalnya saya itu nggak tahu loh, kalau misalkan istighfar sama sholawat itu bisa mengkelirkan emosi. Saya tuh nggak tahu awalnya. Jadi selama ini saya pakai Ho'oponopono. Ternyata, kalau Anda perhatikan di buku kerja satu ya, di buku kerja satu itu ada bab tentang tapping. Saya baru tahu teman-teman semua, tapping itu kan begini ya. Oke, tapping. Tapping itu awalnya begini dulu, diginiin dulu tapping tuh. Ya Allah, meskipun saya pernah merasa dihianati, ini namanya setup, itu di tapping ya. Awalnya begini. Tujuannya buat apa? Untuk menggali emosi negatifnya supaya keluar. Jadi ini tuh sebenarnya bertujuan untuk menggali emosi negatif untuk keluar. Tapi ternyata dengan Ho'oponopono, emosi negatif udah keluar sendiri, sehingga tidak perlu begini. Cukup, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Lalu ke sini. Oke? Kemudian, ada member behind the scene cerita, Pak Sofyan, saya baca Al-Baqarah sambil tapping, kurang lebih 100 ayat pertama lah. Tapi setelah itu dia bilang, lega, tenang banget. Saya praktek. Waktu saya praktek baca Al-Baqarah, itu saya nggak konsentrasi, karena kan gini, jadi nggak konsen lah ya. Akhirnya, ya mengingat saya belum hafal Al-Baqarah gitu ya. Akhirnya sama saya diganti sholawat. Sama saya diganti sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ke sini juga Allahumma sholli ala Muhammad. Ke sini, oke, ke sini. Tapping-tapping ini diganti dengan sholawat. Dan ternyata saya muntah. Muntah saya. Saya baru paham, oh ternyata sholawat bisa nih dipakai nih. Saya baru tahu, ternyata itu sebenarnya metode ruqyah sebenarnya. Jadi ruqyah itu diubun-ubun nih, emang diketuk-ketuk di ubun-ubun. Dan ketika sholawat, ya kalau ada jinnya, jin itu nggak suka sama sholawat. Jadi itu bisa dipakai gitu loh. Tetapi kemudian, akhirnya sholawat itu jadi saya pakai gitu loh. Saya membayangkan bapak saya. Dulu almarhum bapak saya itu salah satu orang yang saya takuti gitu loh. Saking dekatnya hubungan kami dan begitu romantisnya kami. Gitu. Jadi saya sampai takut banget sama bapak tuh. Saya bayangkan bapak saya sambil sholawat. Dan saya nangis. Saya nangis. Emosi saya tuh, dada saya tuh kayak sesak gitu loh. Ini mirip pertama kali saya Ho'oponopono. Akhirnya saya bilang, oh ternyata nih, sholawat bisa nih dipakai nih. Setelah sholawat lega nih, lega, tenang. Setenang-tenangnya. Saya ganti istighfar. Astagfirullahaladzim. Sambil ngebayangin Bapak. Dan ternyata itu emosi bangkit lagi. Bangkit lagi. Lalu setelah itu kan tenang tuh, lega. Saya praktikin Ho'oponopono. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Emosi keluar lagi. Tapi begitu selesai 3 sesi tadi, tenang, lega, beneran. Nah, ternyata ini juga bisa dipakai. Anda sometimes tidak mesti dengan orang-orang, ibu, bapak, anak, nggak mesti. Anda ingat siapa? Contoh, mohon maaf, Anda ingat Jokowi, Presiden. Bayangkan Jokowi, lalu Anda istighfar, Anda selawat, Anda Ho'oponopono sampai merasa lega. Buat apa? Agar persepsi Anda clear. Jadi sebenarnya kita tuh bukan untuk mengotak-atik Pak Jokowi, bukan, tapi untuk meng-clearkan emosi kita. Saya praktek ke siapa ya, ke tokoh politik siapa? Bukan Jokowi, saya bukan. Ada lah ya, saya lupa lah. Ternyata emosi saya itu emosional gitu loh. Kesel gitu. Akhirnya lega gitu. Oh, polisi. Saya mohon maaf ya, punya pengalaman tidak baik dengan polisi. Yaitu ketika melihat polisi itu menilang sopir angkot, dan si sopir angkot tuh nyumpahin si polisi yang nilangnya. Jadi memori saya nggak bagus tentang polisi. Sama saya di Ho'oponopono, disolawatin, di istighfar, sampai saya lega. Dulu, ketika saya masih benci dengan polisi, itu saya sering banget ditilang. Sering banget. Dikit-dikit ditilang. Nah, lalu setelah saya clearkan emosi sebelum kenal metode ini, dengan cara saya sendiri, saya memaafkan, itu nggak pernah ada yang nilang lagi. Sampai kemudian ada kurang lebih 7 tahun saya nggak punya SIM. Tapi aman, nggak pernah ada tilangan, karena emosi saya clear. Lalu begitu saya merasa tidak nyaman lagi dengan polisi, saya ditilang lagi. Jadi ternyata membenci itu akan menarik. Saya belajar dari situ. Nah, baru tahu lagi tadi ya, ternyata emosi kita bisa dikelirkan dengan cepat, itu dengan istighfar, Ho'oponopono, istighfar, sholawat, Ho'oponopono. Jadi bayangkan aja.
Sampai hari ini, saya masih melakukan terapi, teman-teman semua. Terapi yang paling menarik adalah, ini kita ngomongin servo kemakmuran nih. Pernah nggak Anda membayangkan diri Anda punya kendaraan mewah, lalu Anda merasa sesak gitu loh. Merasa sesak tuh kayak ada penolakan-penolakan. Misal, pajaknya mahal. Misal, nanti orang iri. Misal, jadi menggoda kejahatan terjadi gitu loh. Nah, itu berarti batasan-batasan supaya Anda tidak mendapatkan kekayaan tadi. Saya pun mengalami itu. Saya bayangkan mobil Wrangler ya, itu kok kayak sesak nafas ya, sesak dada gitu loh. Itu kan harganya 1,8 miliar gitu. Saya ngebayangin mobil itu ada di garasi di depan rumah saya, itu rasanya tidak nyaman. Saya gunakan metode ini sampai saya nyaman gitu. Nah, ternyata teman-teman semua, ketika persepsi kita tentang kekayaan yang mulai dibersihkan, persepsi negatifnya udah mulai dibersihkan, itu Anda akan ketemu dengan situasi di mana Anda tidak merasa bekerja atau bahkan tidak dituntut untuk bekerja, tapi uang datang sendiri. Itu yang saya alami. Jadi tenang banget. Ini saya apa ya? Dulu itu kalau misalkan nggak ada duit tuh emosi gitu ya. Sekarang mah tenang aja. Dan karena bakal datang lagi, bakal datang. Sekarang buku udah habis ya, udah tinggal berapa lagi gitu loh. Kita mau nyetak buku lagi, beberapa waktu yang lalu belum ada uang, sekarang udah ada uang lagi. Jadi uang tuh datang lagi gitu loh. Itu kalau misalkan kita tadi ya, batasan-batasan penghambat rezekinya itu Anda bayangkan, lalu Anda rilis dengan cara tadi. Setelah emosi, barulah kemudian kita bisa membenahi pikiran. Barulah kita bisa membenahi pikiran. Caranya gimana? Bayangkan apa yang mesti terjadi, lalu Anda bereskan dengan, kan gini sebenarnya, kita itu kan berjalan dari masa, nah, kita berjalan dari masa lalu. Oke? Kita berjalan dari masa lalu menuju masa depan. Setuju ya? Kita berjalan dari masa lalu menuju masa depan. Oke. Ketika Anda mengatakan, sekarang saya sedang sakit, maka sebenarnya Anda sedang berjalan dari detik ketika Anda ngomong, ke detik berikutnya, ke detik berikutnya, ke detik berikutnya. Sehingga sepanjang detik itu, Anda selalu memvibrasikan, saya sakit. Oke? Dan Anda akan menemukan situasi di mana sakit itu melekat. Termasuk miskin. Ketika seseorang mengatakan, saya tidak punya uang sekarang, dan dia sedang berjalan dalam satu garis waktu, dari mulai detik ini, detik berikutnya, detik berikutnya, detik berikutnya, maka label tidak punya uang itu terus melekat sepanjang dia pergi. Makanya nggak punya duit mulu, gitu loh. Saya baru sadar sekarang. Dulu saya juga, ya tahu dari dulu, kayak gitu. Dulu sampai apa ya, masuk rumah sakit karena nggak makan. Oke, lanjut. Teman-teman semua, salah satu cara untuk mengkreasikan masa depan adalah kita kadang-kadang kan godaannya begini, kita mengkreasikan masa depan nih, tapi bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu? Nah, itu tuh. Bayangkan masa depannya terjadi dalam benak Anda, begitu Anda ngerasa tidak nyaman, bereskan dengan istighfar, sholawat, ho'oponopono sampai ngerasa clear. Dan itu tidak sekali, berulang kali, berulang kali. Oke, itu mesti berulang kali. Oke, ini saya hapus ya. Jadi efeknya apa? Imajinasi Anda jadi clear tentang masa depan, pikiran Anda jadi clear. By the way, kenapa kita mesti berimajinasi? Kenapa kita mesti membayangkan masa depan? Karena sebenarnya, kalau dalam kitab suci, kita belajar dari kitab suci ya, terutama saya muslim ya, kita tahu bahwa surga dan neraka itu tidak pernah kita alami. Kita belum pernah mengalami surga dan neraka. Tapi bagaimana Tuhan memotivasi kita mau masuk surga dan tidak mau masuk neraka? Ternyata ada penjabaran yang detail membuat kita terangsang secara imajinasi. Contoh, surga dikatakan sama kata Allah itu ada bidadari-bidadari bermata jeli. Ada sungai-sungai di bawahnya. Mungkin bagi orang Arab sana, sungai-sungai di bawahnya itu wah, luar biasa sekali, sangat nyaman ya, karena kan Arab tandus. Kemudian bidadari bermata jeli, wah itu luar biasa sekali lah.
Pokoknya kalau hadis Rasulullah itu mengatakan bahwa tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah dirasakan, bahkan tidak pernah terlintas oleh pikiran. Saking luar biasanya nikmat. Artinya apa? Imajinasi kita dirangsang untuk membayangkan gitu loh. Kemudian cerita tentang neraka. Neraka itu seperti apa? Konon katanya apinya itu meluap, apinya itu. Sampai kemudian kulit kepala itu bisa terkelupas karena panasnya api. Artinya apa? Kita kan jadi mengimajinasikan. Dengan kata lain, kekuatan kita adalah imajinasi. Imajinasi ini yang harus kita pakai. Jangan diabaikan. Dan Anda tahu, ada mimpi-mimpi buruk, hakikatnya adalah mensugesti gambaran imajinasi negatif. Saya belajar dari adik saya. Adik saya itu cerita, kalau dia mimpi buruk, entah kenapa suka kejadian. Contoh, keponakan saya, dia bermimpi keponakannya itu keguguran. Ternyata benar, keponakannya keguguran. Tapi kalau mimpi buruknya itu diucapin ke orang, lalu orangnya menyanggah, itu nggak kejadian. Nah, setelah saya belajar, ternyata mimpi itu bisa datang dari gangguan jin. Jadi jin pun mensugesti seseorang itu lewat mimpi. Makanya salah satu indikasi orang kena gangguan jin adalah dia mimpi ketemu orang yang sudah meninggal. Itu udah pasti kena gangguan jin. Kayak gitu ya. Nah, artinya apa? Jin aja berusaha menguasai ranah imajinasi kita. Maka kita harus mengontrol imajinasi kita sendiri. Ingat, besok Anda mau makan apa? Bayangkan, ucapkan sholawat, ucapkan istighfar, dan ho'oponopono. Atau, besok Anda pengen dapat transferan berapa? Bayangkan dengan jelas, ingat, cara ngebayanginnya adalah dengan cara mata melihat, kemudian tangan seolah-olah meraba. Kalau Anda misalkan membayangkan minum, memang benar-benar Anda memegang gitu loh. Lalu ketika menyentuh lidah, kerasa gitu rasanya, suhunya itu seperti apa. Minimal 3 panca indera Anda itu ikut berinteraksi, dan 1 internal dialog. Anda ngerasa, saya ngomong apa saat itu gitu loh ya. Kayak gitu. Internal dialog Anda harus aktif. Itu cara ngebayangin. Nah, setelah kemudian dari pikiran, barulah kemudian kita membereskan ucapan. Nah, kita beresin ucapan. Oke? Kenapa kok ucapan? Karena gini teman-teman semua. Awalnya, dalam cerita kitab suci tentang Nabi Musa, kita tahu Nabi Musa itu, waktu dikejar oleh pasukan Fir'aun, itu larinya ke pesisir Laut Merah. Sahabat Musa nanya, ya Musa, apakah ini perintah Tuhanmu? Jawab Musa, ya. Sahabat itu diam. Kalau udah perintah Tuhan, berarti udah kelar. Tapi kemudian pasukan Fir'aun itu udah mulai terlihat kepulan asap debunya. Pengikut Musa udah pada panik. Kayaknya kita mampus nih di sini. Kurang lebih seperti itu. Lalu malaikat Jibril datang, mengasih petunjuk kepada Musa untuk memukulkan tongkat. Dan Musa langsung mukulin tongkat, apa yang terjadi? Menurut Anda apa yang terjadi? Coba Anda jawab di ini, di mana? Di komentar. Apa yang terjadi? Rata-rata mengatakan laut terbelah. Jawabannya adalah tidak secepat itu Kisanak. Ternyata laut tidak terbelah. Biasa saja. Ibarat kalau ada jangkrik, krik, krik, krik. Musa mukulin lagi. Dan laut tidak terbelah. Sampai 3 kali memukulkan, tidak terbelah. Malaikat Jibril datang. Musa, doa dulu, baca doa, ucapkan ini. Musa langsung mengucapkan doanya, dan ternyata terbelah. Pak, kan Allah Maha tahu. Tahu dong kalau Musa lagi kesulitan. Masa sih nggak paham? Ternyata nggak begitu caranya. Ngomong, berucap. Makanya ada redaksi doa. Redaksi doa, kenapa kok diajari? Agar Anda mau berucap. Artinya apa? Ucapan itu salah satu energi yang paling kuat. Maka ketika Anda pengen sesuatu, berucap. Saya bahagia dan bersyukur sekarang karena menghasilkan income lebih dari 250 juta setiap bulan secara terus-menerus dengan mudah dan menyenangkan. Itu yang saya ucapkan setiap
hari. Sampai kemudian saya bikin rekamannya. Sekarang, karena menghasilkan income lebih dari 250 juta setiap bulan secara terus-menerus dengan mudah dan menyenangkan. Alhamdulillah. Kurang lebih 5 menit. Kenapa? Itu kemudian saya dengarkan di telinga sampai saya terlelap tidur. Itu untuk masukin sugesti. Jadi, ucapan. Dan awal-awal saya mendengarkan suara saya sendiri mengatakan, saya bahagia dan bersyukur sekarang karena menghasilkan income lebih dari 250 juta setiap bulan secara terus-menerus dengan mudah dan menyenangkan. Sesak saya juga kayak ngerasa enggak deh gitu. Nah itu istighfar lagi, selawat lagi, ho'oponopono sampai tenang gitu loh. Sampai seperti itu memasukkan sugesti. Nah, ucapan, tadi balik lagi ke ucapan. Jadi ucapan itu kuat sekali dampak. Dan kita bisa cerai, bisa menikah karena ucapan. Rasulullah mengatakan, bersabda, manusia masuk neraka karena dua hal. Apa yang ada di antara dua bulunya? Mulut, dan dua, mohon maaf, selangkangannya. Kemaluan. Artinya apa? Dua-duanya berdampak. Mohon maaf, kemaluan melahirkan anak. Ada fisiknya. Dan ternyata ucapan sama. Kurang lebih seperti itu maknanya. Sama. Dampaknya luar biasa sekali, ada. Maka hati-hati dengan ucapan. Anak saya usia berapa tahun ya? 7 tahun lah. Aku bosen, aku peringatkan, nggak boleh ngomong gitu. Perbaiki. Tapi kemudian dia mengulang kata-kata itu lagi, beberapa hari kemudian, akhirnya dikasih hukuman. Nggak boleh megang handphone. Karena kata-kata itu bahaya sekali. Ketika anak terbiasa mengucapkan kata-kata negatif, itu kebiasaan bahaya buat dia. Jadi, aku ngasih hukuman. Walaupun hukumannya nggak boleh megang handphone selama 2 hari ya. Tapi poinnya apa? Ucapan itu berdampak. Setelah ucapan beres, kita perbaiki tindakan. Nah, tindakan dengan cara apa? Nanti ada amalan-amalannya ya. Salah satunya adalah fokus tindakan Anda, bagaimana caranya meningkatkan amal Anda, meningkatkan kebaikan Anda. Makanya di sini diajari untuk analisa tanda tangan. Kenapa? Nolong diri sendiri, nolong keluarga, nolong orang lain. Itu salah satu tindakan. Dengan cara seperti inilah kemudian teman-teman semua, servo kemakmuran Anda akan meningkat. Itu udah otomatis. Servo kemakmuran Anda akan meningkat. Servo kebahagiaan Anda. Jadi akan berubah total. Di sini, di ending dari buku kerja 1, endingnya adalah, kalau Anda perhatikan, terutama di channel Telegram, buku kerja 1 KATT, materi paling akhir adalah afirmasi. Setelah itu ganti tanda tangan. Barulah ganti tanda tangan. Ganti tanda tangan, kalau Anda nggak beres emosi Anda, itu balik lagi, cuma beda rupa doang, tapi sama itunya. Jadi, Anda harus melewati fase terapi dulu. Oke? Nah, setelah itu, kita akan bicara tentang afirmasi. Afirmasi ini gimana? Tadi, Anda perhatikan pernyataan dari si penulis buku Biology of Belief tadi bahwa 7 tahun pertama kehidupan itu cetak biru diri kita. Teman-teman Anda memanfaatkan Anda ataukah melindungi Anda? Itu dilihat 7 tahun pertama kehidupan itu seperti Anda dengan teman-teman seperti apa? Itu nggak jauh-jauh. Sekarang itu Anda pemalu atau pemberani? Dilihat 7 tahun pertama kehidupan itu seperti apa gitu loh. Ngeri nggak? Ternyata cetakannya dari situ gitu loh. Terutama yang paling intens, merasa sedih dari zaman dulu, sekarang sedih lagi dengan kejadian yang berbeda. Kejadiannya berbeda, tetapi sedihnya sama. Dan itu biasanya kami bisa lihat juga dari tanda tangan ya, dengan pola berulang. Bagi yang udah masuk buku kerja 2 dan 3 pasti paham, pola berulang. Pertanyaannya adalah, bagaimana tadi kita kemudian meriset ulang? Kalau tadi kan menghapus emosi negatifnya. Nah, sekarang kita mau menginstal ulang gitu. Anda mesti paham bahwa ketika usia 7 tahun, gelombang otak itu dalam kondisi yang sangat deep, yang sangat dalam. Pikiran bawah sadarnya sangat aktif, katakanlah begitu ya. 7 tahun pertama kehidupan, pikiran bawah sadarnya sangat aktif. Pikiran sadarnya tidak aktif. Makanya kalau bicara ke anak, kalau Anda perhatikan, contoh nih, anak itu nggak bisa ngebedain bercanda mana beneran. Kenapa? Karena semuanya diserap gitu. Contoh, saya ingat waktu saya kecil lah, nggak usah ngomongin anak saya. Saya kecil. Waktu saya kecil, itu teman-teman itu suka iseng. Isengnya begini, ini bapamu, diginiin. Oke?
Oke, ini bapakmu katanya. Siapa yang berani nginjak? Oh, lawan tuh. Kurang lebih kayak gitu. Padahal kan ini cuma gambar gitu, gambar di tanah. Tapi emosi kita itu kayak kayak emosional gitu. Begitu gambar bapak, dan itu nggak mirip dengan bapak saya bahkan. Ini nggak mirip banget. Ini gambar di tanah, tapi dilabeli. Ini bapakmu. Siapa yang berani nginjek, lawan tuh gitu. Berarti dia nantang. Berantem lah kayak gitu. Anak itu nggak bisa ngebedain mana bohongan, mana beneran. Nggak bisa. Kenapa? Karena sebenarnya saya hapus ya. Ini mengganggu sekali gambarnya jelek. Oke. Jadi anak itu nggak bisa ngebedain. Anda bercanda deh ke anak, bohongin anak, anak percaya aja. Kenapa? Karena pikiran bawah sadarnya menyerap. Sedang aktif, pikiran sadarnya tidak aktif. Lewat dari 7 tahun, udah mulai deh, pikiran sadarnya pelan-pelan, aktif, pikiran bawah sadarnya nggak aktif. Makanya usia remaja banyak konflik batin. Pikiran sadar dengan bawah sadarnya nggak sinkron. Oke? Semakin dewasa lagi, udah mulai deh, pikiran sadarnya yang menguasai, tapi sebenarnya bawah sadarnya itu dominan, nggak sadar. Nah, kata kunci dari usia 7 tahun adalah pikiran bawah sadarnya aktif. Berarti kalau kita ingin meriset program kita, maka pikiran bawah sadar kita yang saat nggak aktif itu dimanfaatkan. Kapan pikiran bawah sadar kita tidak aktif? Kapan pikiran sadar kita tidak aktif, pikiran bawah sadar kita sangat aktif. Ternyata jawabannya adalah jelang tidur. Menjelang tidur, pikiran bawah sadar kita sangat aktif, pikiran sadar kita sedang istirahat, menjelang tidur. Antara Anda sadar dan tidak sadar. Itu sebabnya teman-teman semua, cara kita memprogram ulang pikiran di dalam materi Behind the Science, Anda ganti tanda tangan itu sebelum tidur. Setelah Anda lelah, Anda ngantuk, langsung tidur. Jangan nonton TV, jangan dengerin musik, jangan, tapi langsung tidur. Ganti tanda tangan itu saat sebelum tidur. Sampai lelah, kan itu ilmu dari saya. Saya baru tahu, ternyata sebelum tidur itu, kata penulis buku Biology of Belief itu memang pikiran bawah sadar kita sedang aktif, seaktif waktu usia 7 tahun. Makanya salah satu cara untuk memprogram ulangnya adalah Anda sebutkan impian Anda apa, Anda sebutkan Anda ingin menjadi apa, rekam, lalu Anda ulang-ulang rekamannya sampai panjang, katakanlah kurang lebih 15 menit, sebelum tidur, dengarkan. Dengarkan. Contoh, kalau Anda beli buku Riset Hati, itu ada tuh kalimat-kalimat afirmasinya. Saya orang yang beruntung. Kurang lebih kayak gitu ya. Anda rekam tuh ucapan Anda. Ketika Anda merasa tidak tenang, tidak nyaman dengan ucapan Anda sendiri di dalam hati Anda, sholawat, istighfar, oponopono. Jadi itu untuk memprogram ulang. Sekali lagi teman-teman semua, kalau Anda nggak praktek buku kerja satu ini, sayang sekali. Mau sampai kapan Anda nyimpan masalah? Sayang banget. Orang lain berharap bisa masuk ke Behind the Science. Dan Anda sudah masuk, sayang kalau Anda bilang, saya tidak sempat, sayang sekali. Dan kalau Anda ingin bertanya, bertanyalah di grup diskusi. Kalau misalkan Anda malu, boleh japri. Ke siapa? Ke mentor masing-masing atau ke saya, nggak masalah. Kenapa? Karena saya punya tekad untuk membantu Anda. Behind the Science saya buat untuk membantu banyak orang membersihkan emosi negatifnya. Apa goal saya? Goal saya adalah Anda bisa memutus siklus kekerasan di rumah tangga. Mohon maaf nih, sometimes ya kita semua tuh kadang-kadang tuh, ya bukan kadang-kadang ya, aku nggak berani ngomong nih. Kita itu korban orang tua kita, gitu. Tapi mereka tidak tahu juga melakukan itu, gitu kan? Jangan sampai kita melanjutkan ke anak-anak kita, setuju nggak? Jangan sampai kita melanjutkan ke anak-anak kita. Oke? Jadi ketika Anda bisa merilis emosi Anda bisa memperbaiki kemudian di keluarga Anda, otomatis anak-anak Anda bahagia dong. Itulah yang saya tuju. Anak-anak Anda bahagia. Pak Sofyan, apa urusannya Pak Sofyan sama anak-anak saya? Oh, banyak urusannya. Kalau anak Anda tidak bahagia, anak Anda akan mencari kebahagiaan ke tempat lain. Dan itu akan jadi salah satu penyakit masyarakat. Kita semua kena dampaknya. Kita semua kena. Udah nggak milih Anda siapa, udah kena dampaknya.
Di Depok, beberapa waktu yang lalu, malam lalu lah, belasan remaja ditangkap di sebuah wisma dengan alat kontrasepsi tercecer di mana-mana. Polisi Pamong Praja yang menangkap itu berdasarkan laporan warga yang terganggu. Itu udah bukan dari keluarga bahagia itu mah, bukan dari keluarga bahagia. Setelah ini mau gimana kayak gitu ya? Anda mesti tahu ininya apa grand design-nya. Saya hapus dulu ini ya. Oke, saya gambar tangga dulu ya. Sip. Ini satu, lalu ini dua, kemudian tiga, kemudian ini empat, kemudian ini lima, dan ini 6. Oke, ini 7 nih. Maaf. Nah, teman-teman semua, kalau Anda ingin sukses dalam bidang apapun, Anda mesti melewati 7 fase ini. Fase yang ketujuh adalah, kalau Anda ingin sukses dimanapun, Anda harus bisa leading. Anda harus bisa memimpin orang. Nggak bisa memimpin, Anda nggak punya apa-apa. Yang disebut jualan, hakikatnya memimpin. Memimpin orang untuk membeli produk Anda. Kurang lebih seperti itu. Kalau Anda lemah di kepemimpinan, Anda lemah dalam kehidupan. Nah, agar Anda bisa memimpin orang, maka Anda harus melewati fase sebelumnya. Ini suka nggak suka, Anda harus melewati fase ini. Fase yang keenam adalah influence. Oke. Lalu, oh ya, sebentar. Saya ambil dari desktop aja ya. Oke, kelihatan nggak nih? Nah, ini ya. Jadi teman-teman semua, kalau Anda ingin sukses, Anda mesti melewati fase ini. Saya perhatikan polanya. Saya belajar dari Ustadz Yusuf Mansur. Saya belajar dari Agim. Belajar dalam pengertian, saya memperhatikan bagaimana mereka bisa sukses. Kita lihatlah, siapa Yusuf Mansur dulu? Orang yang baru keluar dari penjara, nulis buku. Nulis buku kemudian jadi terkenal, konsepnya diminati, akhirnya dia menjadi tokoh. Setelah menjadi tokoh, dia bikin perusahaan. Bikin pesantren. Setelah bikin pesantren, dia bikin perusahaan. Ternyata polanya nggak jauh-jauh dari ini. Dia bisa bikin perusahaan-perusahaan karena dia bisa nge-leading. Kenapa dia bisa nge-leading orang? Karena dia punya pengaruh, influence. Kenapa dia bisa punya pengaruh? Karena dia di expert. Expert di mana? Di bidang sedekah. Menyelesaikan masalah orang dengan sedekah. Kok dia bisa jago? Karena dia udah experience, pengalaman sendiri. Karena dia udah punya pengalaman sendiri. Pengalaman itu kemudian dibagikan ke orang. Ternyata berhasil, makanya jadi expert. Bagaimana supaya seseorang punya pengalaman sendiri? Dia belajar ilmu baru. Saat itu dia belajar menghafal Quran. Dari situlah kemudian dia mendapatkan banyak keajaiban. Tapi kemudian, dalam proses menghafal Quran itu, nggak sadar, dia memasukkan program-program baru dalam pikirannya, insert program. Dan sebenarnya, insert program hanya bisa dilakukan ketika orang sudah rilis mental block. Jadi, teman-teman semua, behind the sign itu ingin memberikan satu fondasi dasar Anda, kalau pengen jadi apapun, Anda harus melewati fase rilis mental block. Dan di behind the sign ini kita pelajari. Oke, ini tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini contoh dari orang yang saya analisa, tanda tangannya huruf pertama. Tanda tangan huruf pertamanya itu garis tegas. Huruf akhirnya
berakhiran ke bawah, sering kecewa. Dia cerita ke saya, udah banyak bisnis yang dia lakukan, investasi yang dia lakukan, ujung-ujungnya tertipu. Pertanyaannya, bagaimana cara supaya dia nggak tertipu? Gampang, maafin bapaknya aja. Oke, jadi sekali lagi, 7 tahun pertama. Oke, nah ini insert program. Insert program tadi saya sudah ajari. Caranya gimana tadi? Sebelum tidur, Anda dengarkan audio Anda sendiri. Lalu setelah itu mau ngapain gitu loh. Saya ingin mengajari Anda dengan new skill. New skill yang akan membuat Anda menjadi seorang influence, menjadi seorang leader, bisa mempengaruhi orang dengan keahlian analisa tanda tangan. Anda perhatikan polanya. Ustadz Yusuf Mansur itu mempromosikan sedekah. Brandnya sedekah, Ustadz Yusuf Mansur. A'agim dengan manajemen kolbu. Arifin Ilham, almarhum, dengan zikir. Ari Ginanjar Agustian dengan ESQ. Ipo Santosa dengan otak kanan. Mereka belajar ilmu-ilmu baru, dan mereka kemudian mempraktekkan ke diri sendiri, baru kemudian ke orang lain, sehingga mereka dikenal expert di bidangnya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, sedekah itu kan sudah banyak digunakan oleh banyak ulama. Tapi kemudian Ustadz Yusuf Mansur berani mengatakan, kalau kamu ingin nikah, sedekah. Kalau kamu ingin sembuh, sedekah. Berani menjanjikan tanda kutip gitu ya. Jadi brand sedekah ke Yusuf Mansur tuh ya memang begitu gitu loh. Atau kemudian tentang manajemen kolbu, tentang manajemen hati. Ya sebenarnya bukan hanya beliau, banyak ulama. Tapi sekali lagi, yang memberikan branding itu kan Agim. Arifin Ilham dengan zikir, Ari Ginanjar Agustin SQ, Tipo Santosa otak kanan. Mereka semua itu memulai dari membuat keterampilan baru, kemudian experience ke beberapa orang, ke diri sendiri, berhasil, baru kemudian expert. Setelah expert, barulah kemudian mereka menjadi influence, menjadi orang yang memberikan pengaruh ke orang lain. Jadi pembicara, menulis buku, dan sebagainya. Setelah itu mereka leading. Dan sekarang mereka ini adalah, terutama ya yang saya tahu, Ipo Santosa. Ipo Santosa bikin kampus. Namanya apa? Umar Usman. Dan bikin bisnis. Kalau nggak salah, bisnisnya apa ya? Saya lupa lah ya tentang kecerdasan gitulah. Ari Ginanjar bikin kampus, bikin ASQ, kampus terutama ya, kampus Ari Ginanjar, ada kampus ASQ. Kemudian Agim, Arifin Ilham udah almarhum, Agim bikin sekolah, sekarang bikin SMP Darut Tauhid. Yusuf Mansur bikin pesantren, bikin beberapa bisnis. Jadi Anda kalau, maksudnya itu gini, kita nggak bisa loh hidup dengan cara bekerja terus-menerus, kecuali kalau Anda masih mau ya, saya enggak. Dan saya ingin mengajak Anda untuk mengambil satu peluang besar. Indonesia ini penduduknya 250 juta lebih. Sayang kalau seandainya digunakan oleh orang asing untuk menjadi pasarnya. Kenapa tidak kita memanfaatkan itu untuk pasar kita gitu loh. Jadi saya akan mengajari Anda dengan keahlian analisa tanda tangan. Tujuannya buat apa? Anda bisa menjadi experience ke diri sendiri, lalu ke orang lain, Anda menjadi expert. Setelah expert, Anda bisa mempengaruhi orang yang pernah Anda analisa. Dan di Behind the Sign itu dibikin sistem jaringan referral. Buat apa? Agar data-datanya itu terekap dengan sempurna. Jadi teman-teman semua, ketika Anda mengerjakan buku kerja kedua, itu ada tugas mengumpulkan 50 tanda tangan. Oh, ini masih buku kerja kedua, masih teori-teori ya. Oh, enggak. Ini contoh nih. Tanda tangan berukuran besar, ambil contohnya apa gitu loh. Oke. Mengumpulkan 50 tanda tangan adalah cara saya untuk memaksa Anda berinteraksi dengan orang lain. Otomatis mereka akan nanya dong, ini buat apa gitu loh. Anda kasih alasannya, bilang bahwa ini saya belajar analisa tanda tangan. Nanti mungkin mereka tanya, hasilnya apa sih? Aku belum bisa jawab ya, katakanlah gitu ya. Anda cek buku kerja, tapi kemudian Anda boleh kontak mereka untuk memberikan hasilnya sesuai dengan petunjuk yang Anda peroleh. Tapi dengan syarat, isi link referral Anda dulu. Kenapa ngisi link referral? Supaya dia ikut Behind the Sign. Minimal masuk dulu. Oke? Kenapa? Itu adalah cara saya
agar Anda punya jaringan. Karena bisnis apapun, Anda butuh jaringan. Apalagi di masa PSBB ini, Anda mau nyari jaringan kemana gitu loh. Kan enak kalau Anda sudah punya kolam sendiri. Jadi, tim di bawah Anda adalah kolam Anda. Oke, tim di bawah Anda adalah kolam Anda. Nah, dengan cara seperti inilah teman-teman semua, Anda mengasah, Anda berinteraksi dengan banyak orang, dan Anda punya jaringan, ngebentuk kolam sendiri lewat behind the scene ini. Oke? Dan ternyata teman-teman semua, nanti Anda akan dapat tugas, katakanlah 5 tanda tangan, Anda analisa selama 20 hari. Artinya apa? Kalau dalam waktu 1 bulan, totalnya 100 orang, dengan masa kerja 20 hari loh ya. 1 hari 5 tanda tangan Anda analisa. 100 orang mengisi link referral Anda secara gratis. Lalu ingat, kita kan akan mempromosikan Kuluap gratis ya. Sebut aja 50 orang ikut Kuluap gratis Anda. Oke, gratis, ikut Kuluap gratis kita. Dari 50 orang itu, 5 orang ikut behind the scene. Dan ketika Anda tamat buku kerja kedua ini, ketika Anda tamat buku kerja ke-1, Anda berhak dapat komisi pembinaan, yaitu 300.000. Jadi, dari 5 orang yang join, Anda dapat 300.000 masing-masing, total 1,5 juta. Itu uang apa sih? Itu uang belajar. Kan Anda udah menganalisa 100 orang, 100 tanda tangan. Capek kan? Anda butuh pulsa gitu loh. Maka wajar kalau kemudian saya ngasih Anda fee. Itu adalah fee atas pembinaan Anda melatih diri. Pembinaan kepada orang lain, tapi poinnya adalah seolah-olah Anda dibayar 1 kali tanda tangan, belajar analisa tanda tangan itu dibayar 15.000. Jadi di sini tuh kayak belajar tapi dibayar gitu. Itu tujuannya. Jadi dengan begini Anda akan semakin semangat untuk belajar lagi. Walaupun sebenarnya komisi itu kecil banget, nggak ada, mungkin ya Anda juga bisa lah cari di luaran gitu kan. Tapi maksud saya adalah Anda termotivasi untuk menganalisa tanda tangan banyak orang. Oke? Nah, lalu bagaimana supaya Anda menjadi expert? Anda mesti membuat video, nanti ada panduannya. Next akan ada panduannya, akan ada skripnya. Jadi Anda bikin video 2 menit, testimoni Anda dianalisa tanda tangan, atau memperkenalkan diri Anda seperti apa. Oke? Lalu Anda juga nanti akan ada skripnya, ada metodenya untuk bikin bedah ebook temukan mental block melalui analisa tanda tangan. Oke, itu nanti ada ininya, ada skrip-skripnya buat apa? Agar Anda semakin expert, agar Anda semakin jago. Tujuannya ke sana. Ketika Anda dikenal expert oleh orang, ini kan penduduk Indonesia itu sangat luas. Yang bisa analisa tanda tangan metode ini baru saya dan beberapa orang di bawah saya. Tapi itu juga belum banyak. Satu sekolah aja Anda dikenal sebagai orang yang jago analisa tanda tangan. Katakanlah Anda dikenal oleh satu kampus. Anda bisa jadi seorang master di kampus itu. Orang yang dipakai gitu, yang berharga banget gitu loh. Anda akan dikenal dengan baik oleh kampus itu. Kampus itu jaringannya berapa banyak. Oke? Jadi ini adalah cara saya membantu Anda untuk menjadi seorang expert. Oke. Nah, balik lagi ke ini. Oke, bentar nih, ada beberapa pertanyaan nih. Pak Sofyan, jika tapping dengan sholawat atau istighfar, setupnya bagaimana? Nggak pakai setup ya. Jadi udah pakai Ho'oponopono, betul nih, udah dijawab oleh Pak Eka nih. Kalau misalnya takut kayak tidak perlu Ho'oponopono biar kaya. Takut kaya tidak perlu Ho'oponopono biar kaya. Pernah mikir pajaknya mahal. Nah ini nih, laut belah. Oh iya, Ipo Santosa itu British Propolis ya. Jadi ini udah kejawab ya, tahapan-tahapan ini ya. Jadi saya itu ngajak Anda ke sini teman-teman semua. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah Anda boleh jawab. Anda jawab deh. Mendingan cari uang atau mendingan membuat pabrik uang? Coba jawab di tuh, membuat pabrik uang. Teman-teman semua. Oke. Ibu Popi membuat
pabrik uang. Amelia membuat pabrik uang. Fahrudin pabrik uang. Nggak mau cari duit nih. Bu Yusriati nanya, baca 3 hal itu berurut ya Pak? Baca satu dulu Bu. Misalkan istighfar dulu sampai ngerasa lega. Lalu lanjut dengan sholawat sampai lega. Baru setelah itu ho'oponopono. Nggak ada jumlahnya. Sampai lega. Oke, semuanya sepakat membuat pabrik uang. Pertanyaan saya, Anda pernah nggak bikin program untuk bikin pabrik uang? Rata-rata kalau Anda bekerja, program Anda adalah pensiun, benar nggak? Kalau Anda bekerja ya, rata-rata tuh programnya pensiun, itu yang udah pasti. Artinya apa? Anda tidak pernah bikin bikin pabrik uang, nggak pernah. Ngabisin usia hampir mayoritas buat cari duit. Itu teman-teman semua. Dan saya kadang merasa sedih di situ. Saya ngelihat bangsa Indonesia ini ya Allah gitu loh. Singapura teman-teman semua, ini saya kasih tahu ya. Ini percakapan antara Menteri Pendidikan Singapura dengan Menteri Pendidikan Indonesia waktu zaman B.J. Habibie. Menteri Pendidikan Singapura mengatakan, 5 tahun dari sekarang, sarjana Anda akan bekerja di sarjana kami. Saya tuh baca berita itu kayaknya tersinggung gitu loh. Tuh, yang ditanamkan oleh orang tua saya harus jadi PNS biar dapat uang pensiun. Tetap cari duit, bukan bikin pabrik uang. Padahal teman-teman semua, di zaman YouTube ini saya semakin tercerahkan lagi, banyak pengusaha-pengusaha bermunculan, itu mereka di usia 30 tahun, 40 tahun sudah mapan gitu loh. Kenapa? Karena mereka memang disetting bikin pabrik uang. Oke? Polanya begini, polanya. Ini saya hapus dulu ya. Polanya begini teman-teman semua. Katakanlah ini Anda, katakanlah ya. Oke, ini katakanlah Anda. Lalu sebutlah Anda menulis buku. Ini rata-rata orang Indonesia tuh begini loh polanya. Anda nulis buku. Termasuk juga Mary Riana. Mary Riana itu terkenal karena apa? Karena buku. Oke. Lalu setelah dia nulis buku, dia menjadi terkenal. Katakanlah ini gambar panggung ya. Katakanlah ini gambar panggung. Gambar panggung di mana Anda berdiri di sini. Katakanlah ya. Ini ilustrasi aja ya. Artinya Anda terkenal. Oke. Karena Anda, kemudian di sini banyak penonton nih. Ini gambarnya gini amat ya. Ya, anggap aja. Tapi Anda paham ya, tahapannya itu begini. Lalu setelah itu, Anda bikin perusahaan. Bikin pabrik uang. Rata-rata begini polanya. Kalau Anda perhatikan, kalau Anda nyadar, Bong Chandra, siapa yang nggak kenal Bong Chandra? Tahun 2000-an, dia adalah seorang trainer, sekarang pengusaha. Bagaimana seorang Bong Chandra bisa jadi trainer? Tetap nulis buku. Nulis buku. Pak, berarti saya harus nulis buku dong. Saya sudah menyiapkan perangkatnya supaya Anda bisa nulis buku. Ceritakan aja bagaimana Anda berubah melalui Behind the Science. Mumpung belum banyak. Atau kita sama-sama bikin buku tentang Behind the Science. Dari temuan-temuan Anda. Buku itu kita sebarluaskan dan Anda dikenal sebagai salah satu penulis buku di Behind the Science. Atau Anda bikin konten video, dan saya akan mengajari Anda cara bikin konten video, supaya Anda juga akhirnya jadi terkenal. Kenapa? Kalau Anda sudah terkenal, kalau Anda sudah punya jaringan, Anda bisa bikin perusahaan. Apakah harus pakai modal? Tidak. Bong Chandra mengumpulkan modal dari peserta trainingnya. Bikin perumahan di Depok, namanya Villa Ubud. Itu Bong Chandra tuh, nggak pakai modal. Saya bikin buku pakai modal nggak? Enggak. Uangnya dari mana untuk cetak? Dari peserta yang mau PO. Kayak gitu. Jadi saya itu sebenarnya settingan saya di Behind the Scene ini, bagaimana caranya member Behind the Scene bisa punya pabrik uang.
Itu endingnya. Anda mungkin nggak sadar, tapi saya udah berpikir ke sana sebenarnya. Ini kita mesti punya pabrik duit nih. Anda kepikiran nggak? BMW itu mengeluarkan mobil, saya mobil lagi, saya tahu mobil ya. BMW itu mengeluarkan mobil X7. X7 itu harganya sekitar 1,8 atau berapa miliar lah ya. Mungkin Anda mengatakan, ini mahal, ini mahal, ini mahal gitu loh. Faktanya, mobil itu dibuat untuk manusia, setuju nggak? Bukan untuk para jin, bukan untuk para malaikat, untuk para manusia. Pertanyaan saya, kenapa Anda merasa tidak layak? Bukankah Anda manusia? Saya ingin membuka pikiran Anda sekarang. Anda layak. Bagaimana caranya, Pak, supaya saya bisa dapat? Oke, ikutin behind the scene aja dulu. Jadi behind the scene itu hanya sebuah pilihan gitu loh. Tapi bukan satu-satunya pilihan. Di luar sana tuh banyak sebenarnya. Tapi saya ingin menggunakan ilmu ini sebesar-besarnya untuk kemakmuran Anda. Bagaimana behind the scene ini, mumpung belum dikenal banyak, Anda tuh jadi makmur gitu loh. Jadi bagaimana ilmu ini kan ilmu bukan ilmu saya teman-teman semua. Ini ilmu Allah. Dan saya ketitipan aja untuk menyampaikan ini kepada Anda. Oke? Jadi sekali lagi, visi besarnya adalah kita bikin pabrik uang. Itu visi besarnya. Pertanyaan saya, Anda mau terus ikut saya atau sampai di sini? Silakan jawab. Oke, ikut ya. Jadi, siap menyelesaikan buku kerja satu? Oke. Dan teman-teman semua, mumpung saya masih kuat, kesannya gimana gitu ya, kayaknya mau nggak kuat gitu. Sejauh ini ya teman-teman semua, siapapun yang nge-WhatsApp, ngejapri ke saya, itu saya selalu balas sejauh ini. Karena memang saya prioritasnya ke tim behind the scene. Belum banyak gitu maksud saya tuh. Mumpung belum banyak, oke lah, ayolah gunakan gitu. Ayolah Anda kalau mau diskusi-diskusi. Kalau mau tanya-tanya. Gimana caranya supaya Anda berlimpah? Oke? Pak Sofyan, kenapa kok Anda begitu antusias membuat kami berlimpah? Jawabnya adalah amal jariah. Dan saya tahu, orang-orang besar di dunia, mereka sangat antusias membantu sesamanya. Sungkan mau WA, Pak. Ya, kalau sungkan tanya ke, kalau Burian Isti itu ke siapa ya mentornya ya? Saya lupa deh. Kalau nggak salah ke Parian ya, Burian Isti itu. Paridana, oh iya Bu Paridana ya. Ya bolehlah. Oke, gitu teman-teman semua. Jadi seandainya Anda nggak join behind the scene, coba Anda lihat deh. Anda pakai cara apa coba untuk nemuin satu tangga suksesnya gitu loh. Karena sebenarnya ternyata kalau saya perhatikan, semua bisnis itu gitu. Mereka punya tangga, tapi Anda nggak sadar aja. Dan sangat mungkin mereka juga tidak sadar. Saya nemu pola gitu. Berhubung saya itu orangnya pemikir emang. Gitu. Boleh nanya ke Umi Sofyan, ke istri saya maksudnya. Boleh banget. Sip, gitu ya teman-teman semua ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Karena materi sudah habis. Materi udah habis. Ada Pak, boleh? Silakan, silakan. Pak, yang mengenai yang memasukkan program tadi Pak sebelum tidur Pak. Ya. Apakah itu harus dilafalkan atau bisa di dalam hati saja gitu Pak? Diucapkan Pak, kan tadi aku bilang bahwa salah satu kekuatan terbesar setelah imajinasi adalah ucapan. Gitu, ucapan. Itu bisa diucapkan dalam hati saja gitu ya? Bisa, harus diucapkan. Saya Ahmad Sofyan Hadi, dengan ini menyatakan bahwa saya selalu bahagia, selalu beruntung. Oh, siap Pak, siap. Ya, insya Allah Pak, terima kasih. Ada program MUPS buat anak-anak, itu program MUPS buat anak-anak usia berapa ya? Bu Rian Isti usia berapa? Usia 7-8 tahun. Wah. Sering-sering Zoom, Pak, wawasan diperbaharui. Siap. Ada lagi? Ini kalau nggak ada, kita udahan aja ini. Maksudnya, Pak, maaf, ketinggalan. 7 fase sukses itu apa aja ya? Oke. 7 fase sukses. Bentar ya.
Nah, 7 fase sukses. Pertama, rilis mental block. Kedua, insert program. Ketiga, pelajari keterampilan baru. Keempat, perdalam keterampilan itu dengan banyak experience, banyak pengalaman. Kelima, jadilah seorang expert di bidang itu. Ketujuh, selanjutnya, Anda menjadi orang yang berpengaruh. Kedelapan, Anda sudah mulai leading, menjadi pemimpin. Satu lagi boleh, Pak? Boleh apa? Boleh nanya maksudnya. Oh iya. Pak, tadi yang masalah meriset tadi, Pak, saya kebetulan tadi ada telepon juga, jadi rada keganggu juga, nggak diangkat juga, saya jadi dosa nanti. Ini Pak, mau nanya tentang masalah riset tadi yang ada Ho'oponopono dengan menggunakan bahasa yang Ho'oponopono tadi yang sudah diajarkan sama Pak Sofian, terus kemudian menggunakan sholawat dan tapping. Itu berurutan dalam waktu bersamaan, Pak, atau gimana, Pak? Nih, urutannya mau Ho'oponopono dulu dengan ini, atau dengan sholawat dulu, atau dengan tapping, atau gimana, Pak? jadi kalau Anda udah belajar masuk ke materi tapping, barulah belajar tapping ya. Kalau belum masuk ke tapping mah nggak usah. Tapping mah nanti. Ini kan tapping itu ada di bab berapa ya? Nah, oke ini ya. Kelihatan ya. Jadi Ya, Pak. tapping itu ada di pertama kan ruqyah, taubat, kemudian tulis 50 peristiwa yang tidak nyaman, Ho'oponopono, tapping, kelima, tapping itu kelima. Tapping itu kelima. Jadi tapping mah nanti aja Pak. Bapak Ho'oponopono dulu. Cuma aku ngasih tahu kalau Ho'oponopono itu ternyata bisa kita pakai dengan cara ngebayangin kejadian yang tidak menyenangkan, lalu sholawat sampai ngerasa lega. Jadi berapa kali sholawatnya? Patokannya bukan berapa kali, bukan, tapi sampai merasa lega. Oke? Jadi Setelah redaksi afirmasinya diganti sholawat aja gitu, Pak? Astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kayak gitu, Pak. Iya, iya. Merasa lega. Tapi sambil membayangkan hal yang tidak menyenangkannya. Dalam hal ini bisa jadi ngebayangin orang tuanya ya. Setelah ngerasa lega, lanjut istighfar. Oke, sampai ngerasa lega lagi. Setelah ngerasa lega, lanjut ke Ho'oponopono sampai ngerasa lega lagi. Oh, iya. Ya, siap Pak ya. Terima kasih sekali Pak ya. Setelah beres itu, nanti kan ada metode tapping tuh. Bapak udah mulai belajar metode tapping. Baru kemudian digabungkan lagi sama tapping. Gitu. Ya, siap Pak ya. Nangkap Pak, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan, Pak. Saya pernah baca artikel dari seorang praktisi kesehatan. Intinya mengatakan kalau ingin menghilangkan inner child tidak cukup dengan mengatakan aku ikhlas, aku pasrah, dan baca Al-Quran. Katanya itu hanya menenangkan hati saja. Bagaimana ya Pak? Sekarang artikelnya dihapus, yang intinya ingin promosi buku. Saran saya, beli bukunya. Pelajari lagi, bener nggak? Gitu lah. Jadi poinnya begini teman-teman semua. Ilmu yang saya dapetin pun kan sebenarnya gabungan dari beberapa ilmu yang pernah saya dapat gitu kan. Jadi salah satunya dari buku tadi kan buku biologi of belief gitu ya, itu kan buku. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan tidak bisa begitu, misalkan ya, itu metodenya salah. Ya Anda ikuti aja, pelajari juga. Saya terbuka kok kalau misalkan ada buku bagus gitu ya, share ke saya, insya Allah saya beli itu buku tuh. Kayak gitu. Jadi baca bukunya. Saya nggak berani menilai satu konsep kalau saya nggak ngedalamin. Nah, terus pertanyaannya, apakah Ho'oponopono dan baca Al-Quran ini katakanlah efektif menghapus inner child? Patokannya sebenarnya ke diri sendiri. Apakah Anda ngerasa setelah praktek ini menjadi tambah baik atau katakanlah masih terhambat? Itu kan ke diri sendiri ya. Tapi kalau ada cara yang nanti lebih efektif, lebih praktis, lebih luar biasa, lebih bagus, kenapa nggak kita ambil? Setuju nggak? Selama itu sejalan dengan pemahaman agama kita, ya. Jadi saya nggak fanatik gitu loh ya. Sip, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, Pak, saya seorang guru yang mau saya tanyakan sejauh mana kita terlibat dalam mengajarkan tantangan siswa kita. Kalau memang masalahnya pada orang tua, apakah tidak kita memanggil ortu ke sekolah atau seharusnya cukup hanya sampai terapi saja? Kasih tahu orang tuanya. Kasih tahu, biar orang tuanya juga punya kepedulian. Jangan sampai kita yang peduli, orang tuanya enggak.
Salah satu alasan kenapa saya mengajari Anda analisa tanda tangan adalah agar Anda mau diterapi. Karena dengan Anda tahu tanda tangan Anda seperti apa, dan itu katakan itu menjelaskan emosi Anda jadi mau diterapi, kan? Makanya orang kalau udah dianalisa tanda tangan, biasanya mau ikut behind the sign, biasanya. Kayak gitu. Jadi, orang tuanya dipanggil. Kalau punya kekuasaan manggil orang tua, panggil orang tua. Oke, teman-teman semua, akhirnya saya cukupkan materi sampai di sini. Tapi ini bukan yang terakhir ya. Insya Allah kita akan bikin materi-materi lain, dan insya Allah juga materi ini kita rekam. Poinnya adalah, bulan berikutnya, saya berharap kita ketemu lagi, tapi membahas buku kerja 2. Oke, saya berharap kita ketemu lagi di Zoom meeting, atau katakanlah di efektif Zoom meeting, ya bisa menjangkau di mana-mana. Tapi dibahas buku kerja 2. Lalu bulan berikutnya, Anda sudah beres buku kerja 3. Sehingga cepat sekali Anda naik tangganya, gitu. Kayak gitu. Oke, teman-teman semua, kurang lebih saya mohon maaf kalau ada salah murid dari saya. Kalau ada yang baik, itu hanya dari Allah saja. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.